Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Gema Insani dimanapun berada? Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kenikmatan, keimanan, ketakwaan, dan kesehatan untuk kita bisa menyambut bulan Ramadan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang bagaimana Ramadan membentuk, meningkatkan ketahanan keluarga kita. Tanpa disadari 1 tahun telah berlalu, bahkan lebih, ya. Dulu kita awal-awal pandemi di bulan Ramadan dan sekarang kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Ini tentu saja perjuangan yang berat. Banyaknya angka kematian, banyaknya dampak ekonomi yang terjadi, bahkan juga keruntuhan keluarga. Tetapi ada sisi-sisi nilai-nilai yang mungkin kita bisa ambil hikmah dari adanya pandemi di bulan Ramadan ini, yaitu bagaimana banyak keluarga-keluarga yang akhirnya menyadari betapa pentingnya keutuhan, keintiman sebuah keluarga. Banyak orang akhirnya memilih untuk bekerja dari rumah. Banyak orang akhirnya lebih memilih untuk berkumpul dan berdiam diri di rumah. Yang ini tentu saja menjadi salah satu sarana untuk bagaimana memperkokoh keluarganya sehingga menjadi keluarga yang tangguh. Kenapa keintiman itu menjadi sebuah hal yang penting dalam ketahanan keluarga? Karena salah satu yang membuat ketahanan keluarga itu kuat adalah adanya dukungan atau support dari lingkungan, salah satunya adalah keluarga. Dalam ketahanan keluarga kita tahu ada 5 aspek yang penting menjadi dimensi dalam ketahanan keluarga. Yang pertama adalah kesehatan, ini penting. Karena kesehatan ini menjadi salah satu daya dukung keluarga yang paling kuat. Apabila salah satu anggota keluarga kita sakit, maka ini akan berdampak kepada sistem dan proses di keluarga. Contohnya apalagi kepala keluarga. Ini tentu saja berdampak kepada ekonomi keluarga. Apalagi terjadi pada ibu misalnya. Tentu saja juga berdampak kepada struktur keluarga, anak dan lain-lain. Untuk itu, kesehatan di dalam keluarga ini penting kita jaga agar kita senantiasa sehat, kuat, tangguh, dan mampu menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Yang kedua adalah aspek ketahanan psikologis. Ini jangan lupa bahwa kesehatan fisik itu tidak cukup, tetapi juga perlu kesehatan mental. Untuk itu, keluarga-keluarga harus mampu beradaptasi dengan baik, berpikir positif, daya juang, resilient istilahnya. Sehingga apapun kondisi yang terjadi, kita mudah menyelesaikan masalahnya. Apa ciri-ciri keluarga yang sehat mental? Yang pertama, mereka senantiasa berpikir positif. Yang kedua, mereka memiliki komunikasi yang efektif, tidak membawa emosi. Yang ketiga, mereka mudah beradaptasi di segala kemungkinan. Seandainya hari ini ada virus baru ataupun terjadi perang, nauzubillah, dia tetap siap menghadapinya. Tidak mengeluh, tidak mudah baperan, sehingga dia senantiasa tangguh. Yang ketiga adalah aspek dukungan ekonomi. Penting, dimensi ekonomi dalam ketahanan keluarga ini penting sekali. Bagaimana ekonomi ini menjadi pilar, tonggak dalam sebuah keutuhan sebuah keluarga. Apabila kepala keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, tentu saja akan berdampak kepada kehidupan lainnya. Pendidikan berpengaruh, gizi dan kesehatan berdampak, psikologisnya juga akan berpengaruh. Dan ini tentu saja membuat kita semua menjadi lemah, karena ekonomi adalah fondasi. Yang keempat adalah sosial. Dimensi sosial dalam keluarga ini penting. Bagaimana kita memerlukan interaksi dengan orang lain. Bahwa untuk mendidik anak misalnya tidak cukup hanya dengan orang tua, tapi di situ ada paman, kakek, bibi, nenek, tetangga, ya, keluarga besar, lingkungan sosial, sehingga anak kita dia tidak seperti katak dalam tempurung, tetapi dia tumbuh menjadi anak yang tangguh, kuat, sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah dalam ketahanan keluarga itu adalah yang terpenting juga adalah dimensi agama. Ini penting. Agama itu bukan hanya soal akhlak dan moral, tapi agama soal keimanan, keyakinan, dan ketakwaan. Ini penting, karena banyak sekali orang mempermudah menganggap bahwa agama itu hanya akhlakul karimah. Padahal tidak cukup hanya itu. Fondasi agama itu adalah ketakwaan, keimanan, keyakinan bahwa adanya Tuhan, ada kehidupan setelah kematian, adanya hari akhirat, ada surga dan neraka. Yang ini tentu saja membuat kita menjaga diri kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. 5 dimensi ini dalam
Ketahanan keluarga sangat penting untuk kita jaga, apalagi di bulan Ramadan. Ini adalah saat yang penting untuk kita senantiasa berhusnuzon atas segala apa yang terjadi pada diri kita. Karena tugas manusia itu adalah berusaha dan berdoa. Makanya agar kita terhindar dari kelemahan dalam keluarga, ya, ketahanan keluarga kita lemah, untuk itu yang perlu pertama kita lakukan adalah agar sesama anggota keluarga lakukanlah komunikasi secara efektif, suportif. Jangan ada lagi sindiran, menyudutkan, menjatuhkan, menghina, merendahkan di dalam keluarga. Kalau ibarat rumah tangga itu, dalam keluarga itu ibarat kita membangun jembatan. Kalau setiap pagi kita menghina, menyindir, menyudutkan, menyalahkan, mencaci maki, itu ibarat tiang, setiap pagi dicabut satu. Besok hina lagi, cabut lagi satu. Besok sindir lagi, cabut lagi satu. Tapi kalau di keluarga itu setiap hari memuji, mengapresiasi, memotivasi, memberi semangat, memberi dukungan, memeluk, itu ibarat tiang, setiap pagi ditambah tiang lagi, tambah tiang lagi, tambah tiang lagi. Sekuat apapun banjir bandang yang datang, keluarga itu kokoh. Jadi keluarga yang tangguh itu adalah keluarga yang diikat dengan ikatan yang kuat. Kenapa hanya banjir kecil yang datang, jembatan itu runtuh? Karena tidak kuat. Karena tiang-tiangnya sudah digerogoti. Untuk itu, di dalam pilar ketahanan keluarga di bulan Ramadan ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena ketika kita memiliki visi yang sama, iman yang sama, keyakinan yang sama, insya Allah keluarga kita akan semakin kuat. Kemudian pesan saya bagi kepala keluarga di bulan Ramadan ini adalah keteladanan yang sangat penting. Bagaimana di dalam menjalankan ibadah puasa kita senantiasa mengingatkan anggota keluarga kita. Menjaga hubungan dengan baik, memberi semangat, saling mendoakan, bekerja keras, ini penting. Karena banyak sekali saya dapati sekarang di saat pandemi, di saat bulan Ramadan, banyak kepala keluarga ketika tertimpa musibah ekonomi, dia tidak semangat hidup, dia kehilangan gairah hidup. Padahal tugas dan tanggung jawabnya besar memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Yakinlah, usaha yang maksimal, doa disertai dengan doa, insya Allah akan membuahkan hasil. Pertanyaannya adalah apakah usaha kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sudah maksimal? Banyak di antara kita masih gengsi, masih malu, harga diri. Karena lagi-lagi dalam dalam hal ekonomi itu mungkin tidak semua orang punya gaji. Tapi setiap orang itu punya rezeki. Dan rezeki itu harus dijemput dengan apa? Dengan usaha, dengan kerja keras. Datangi pasar. Itu pesan Nabi. Yang kedua, datangi orang sukses, tanya kenapa dia bisa sukses. Apa ilmunya, apa strateginya, cari mentor. Yang ketiga, pelajari ilmunya. Banyak sekali sekarang di sumber-sumber media sosial, di YouTube juga, tentang bagaimana menghasilkan uang, bagaimana memperoleh pekerjaan, bagaimana memperoleh ilmunya dalam mencari nafkah. Dan yang terakhir, di dalam memperkuat ekonomi, keluarga kita adalah bekerja sama. Ini penting, kolaborasi. Ya, ciptakan. Untuk itu para istri juga, ya, jangan ada istilah ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Kenapa? Banyak sekali saya dapati sekarang di pandemi ini istri-istri minta cerai karena suaminya tidak punya uang. Padahal dulu ketika dia punya uang, suaminya disayang. Itu menyakitkan bagi seorang kepala keluarga. Suami istri itu ibarat pilot dan kopilot. Kalau pilotnya sakit, jangan dijatuhkan, jangan diturunkan di tengah jalan. Jangan ditinggalkan pesawatnya, karena nanti penumpang akan jadi korban. Yang harus dilakukan oleh para kopilot, para istri adalah mengambil alih kemudi. Ayo bang, peluk dia, kita sama-sama berbisnis. Kita sama-sama usaha bang, kita jual bisnis online, kita jualan gorengan, kita jual kue. Yang penting kita bisa sukses bersama. Kita maju bersama pelan-pelan. Untuk itu ciptakan yang namanya couplepreneur. Bagaimana pasangan suami istri sama-sama berjuang dalam memenuhi kehidupan keluarga. Karena terkadang si suami, si pilotnya sakit, dalam tanda kutip. Sakit mentalnya, sakit fisiknya, sakit jiwanya. Karena mungkin dia down, pernah dimarahin orang, pernah di PHK. Dia kehilangan percaya dirinya. Untuk itu kadangkala kopilot harus bantu. Bangkitkan sampai nanti sang pilot bisa bangkit kembali di dalam membangun rumah tangga. Untuk itu, ya, sekali lagi pesan saya di bulan Ramadan ini, marilah kita mengevaluasi ketahanan keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah kuat? Di mana titik lemahnya? Apakah di bidang ekonomi, fisik, kesehatan psikologis, sosial, agama, ataupun ada hal lain yang tidak ada di dalam 5 dimensi itu? Di samping itu, di bulan Ramadan adalah momen yang penting bagi kita semua untuk bisa saling memaafkan. Ini penting. Salah satu ciri keluarga tangguh itu adalah saling memaafkan.
Kenapa? Karena di dalam interaksi tentu saja ada perbedaan pendapat, ada yang namanya perbedaan persepsi, yang ini tentu saja menghilangkan respek antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Untuk itu, Ramadan adalah bulan mulia yang tentu saja momen bagi kita untuk saling memaafkan. Baik antara suami istri, antara anak kepada orang tua, antara keluarga besar, antara tetangga, dan antar lingkungan sosial. Jadi salah satu momen yang terpenting yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketahanan keluarga adalah bagaimana kita berlapang dada. Karena sebenarnya dalam hidup ini tidak ada masalah yang sempit, tetapi tidak ada masalah yang besar, tetapi yang ada adalah hati dan pikiran kita yang sempit. Untuk itu Ramadan ini luaskanlah hati kita, lapangkan dada kita, insya Allah kita akan bahagia. Para sahabat Gema Insani dimanapun berada, di samping itu, yang kita bisa lakukan untuk memperkuat ketahanan keluarga kita adalah bagaimana kita di bulan Ramadan ini meningkatkan amal ibadah kita. Karena terkadang di hari-hari bulan biasa kita terlena dengan kehidupan dunia. Kita terlena dengan kesibukan. Kita terlena dengan mengejar materi. Sehingga melupakan tujuan utama kita, yaitu akhirat. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Karena sesungguhnya dalam kehidupan keluarga itu, bukan masalahnya yang besar saja, tetapi terkadang ilmu kita yang terbatas untuk bisa menjawab atau menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu semakin luas kita menuntut ilmu, membaca, menonton, maka semakin mudah kita menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan di dalam rumah tangga. Dan terakhir pesan saya di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketahanan keluarga kita adalah bagaimana kita di dalam keluarga itu saling menghargai dan menghormati. Sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sampai perang di dalam rumah tangga, dalam tanda kutip, itu terjadi karena harga diri. Karena ada yang tidak dihormati, karena ada yang disakiti, karena ada yang dikhianati. Untuk itu, mulai saat ini, agar keluarga kita tangguh, salinglah menghormati. Para suami, ya, hormatilah pasangan hidupnya yang sudah setia, berkorban demi masa mudanya, demi keutuhan keluarganya, berkorban karirnya demi keluarganya. Untuk itu, alangkah indahnya bila para istri dihormati dengan panggilan-panggilan yang baik, dengan dihargai dengan hadiah, dihargai dengan kata-kata yang terhormat, ya, membuat dia tersanjung, membuat dia bahagia. Demikian juga para istri kepada suaminya, menghargai semua pemberian suaminya, hormat karena dia adalah sebagai kepala keluarga. Karena terkadang adanya keburukan-keburukan, aib-aib yang kita miliki, dosa-dosa yang kita miliki, tentu saja ini menghilangkan respek kita dengan pasangan kita. Untuk itu, saling menghargailah, insya Allah kita akan bahagia. Demikian juga dengan anak-anak. Mungkin selama ini anak-anak juga tidak hormat kepada kita, karena mungkin perilaku kita yang tidak bisa memberikan keteladanan. Untuk itu, dalam kesempatan Ramadan ini, saling memuji, saling mengapresiasi, saling memberi semangat, saling memaafkan, saling menguatkan. Ada hal yang terpenting di dalam memperkuat ketahanan keluarga kita. Ramadan ini adalah bulan mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh kasih sayang. Untuk itu, marilah kita membangun ketahanan keluarga kita, karena ketahanan keluarga ini adalah fondasi terbesar dalam struktur sebuah negara. Apabila ketahanan keluarga kita lemah, runtuh, maka lemah pula ketahanan nasional kita. Untuk itu, mari perkuat ketahanan keluarga kita, sehingga Ramadan ini menjadi bulan yang penuh rahmat, sehingga nanti setelah Ramadan di Idul Fitri, kita terlahir kembali menjadi keluarga yang lebih bahagia dan tangguh. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.